As-saburu sabar ben masabar rengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man wala ma ba'du. Ikhwani al-kiram, malam hari ini kita akan menyelesaikan sisa dari hadis yang ke-23 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ini baru ini yang kita terangkan kemarin, yang setengah bulan yang lalu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Membaca tahmid alhamdulillah memenuhi timbangan, membaca subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Nanti ada makna lain dari burhan. Was-sabru diyaun, dan kesabaran itu adalah sinar, cahaya. Wal Qur'an hujjatun laka aw alaika, dan Quran itu menjadi hujjah untuk kamu dan hujjah atas kamu. Hujjatun laka itu kalau Quran itu menjadikan kamu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, maksudnya melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, mengikuti perintah-perintah Al-Quran. Au alaika, menjadi hujjatun alaika, ini istilahnya senjata makan tuan. Quran bisa menjadi melaknat kamu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu pergi. Fabai'un nafsahu, maka dia akan menjual dirinya. Famu'tikuha aw mubikuha, maka dia membebaskan dirinya aw mubikuha, atau mencelakakan dirinya. Hadis sahih rawahu Imam Muslim. Nah, saya akan membahas malam ini walhamdulillah tamla'ul mizan ila akhiril hadis insyaallah taala. Walhamdulillah tamla'u al-mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ini syakkun min rawi, ada kalimat tamla'ani atau au tamla'u. Jadi tamla'ani pakai alif tasniyah, atau tamla itu pakai mufrad saja. Tamla'ani atau tamla'u, syak dari perawi. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, at-tasbihu nisful mizan walhamdulillahi tamla'uhu wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta tasila ilaihi. Bertasbih atau membaca subhanallah nisful mizan, itu separuh dari isi timbangan, dan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Jadi kalau tasbih separuhnya, alhamdulillah memenuhi timbangan. Dan la ilaha illallah, tidak ada antara ucapan la ilaha illallah hijabun, antara la ilaha illallah dengan Allah tidak ada pembatas, tidak ada hijab sampai kalimat tersebut hatta tasila ilaihi, sampai kepada Allah. Jadi langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan beberapa hal, diantaranya bahwasanya empat kalimat ini yang biasa kita baca insyaallah ba'da kulli salat juga kita baca. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, banyak berapa hadis yang menunjukkan keutamaan bacaan alhamdulillah.
Imam Ibn Rajab berkata, makna tamla'ul mizan itu, apa ini sekedar ungkapan dari Rasulullah, perumpamaan, atau ada makna lain? Beliau mengatakan ada yang berpendapat bahwa itu ada perumpamaan begitu besarnya pahala yang didapat dari baca Alhamdulillah. Terus ada juga pendapat seandainya Alhamdulillah itu berbentuk jisim, berbentuk benda, maka akan memenuhi timbangan kelak di akhirat. Ada juga pendapat yang mengatakan, kata Ibnu Rajab, bahwasanya Allah kelak di hari kiamat akan menjadikan semua amalan anak Adam itu, ucapan-ucapan mereka, perbuatan mereka itu berupa jisim-jisim. Jadi benda-benda yang nampak dilihat pada hari kiamat, dan akan ditimbang benda tersebut. Kemudian beliau menukil beberapa hadis, diantaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya'til Qur'anu yawmal qiyamati taqdumuhu al-baqaratu wa alu Imran ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw firqani min tayrin sawaffah. Kelak, kata Rasulullah, ya'til Qur'an, datang hari Quran pada hari kiamat, taqdumuhu, diawali oleh surat Al-Baqarah dan Al-Imran, tapi dalam bentuk apa? Ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatani, seperti dua mendung, awan, ghamamatan aw ghayayatani, atau seperti dua kelompok burung yang mengepakkan sayapnya, aw firqani min tayrin sawaf. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian ada juga hadis sahih yang sering kita dengar, hadis ini insyaallah taala hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalimatani habibatani ila Rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani 'alal lisan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai, disenangi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Thaqilatani fil mizan, dua kalimat tersebut berat timbangannya kelak di timbangan akhirat. Khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi kalimat pertama subhanallah wa bihamdihi, yang kedua subhanallahil azim. Ada juga satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalu ma yudha'u fil mizan al-khuluqul hasan. Paling beratnya sesuatu yang diletakkan di timbangan kelak adalah akhlak yang mulia. Itu tentang alhamdulillah. Tentang subhanallah sudah ada tadi hadisnya, sudah saya baca yang di Sahih Muslim itu, subhanallah walhamdulillah tamla'u atau tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Hanya ada khilaf ulama di sini, apa subhanallah plus alhamdulillah yang memenuhi antara langit dan bumi, atau salah satunya, cukup subhanallah saja atau alhamdulillah. Berkata Imam Ibn Rajab, hada muhtamal, bisa itu terjadi, bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Kemana yang lebih afdal, tasbih atau tahmid? Ulama mengatakan bahwasanya tasbih itu di bawahnya tahmid. Jadi ucapan subhanallah, keutamaannya itu di bawahnya ucapan alhamdulillah. Kemudian Ibn Rajab menukil beberapa hadis, di antaranya bahwasanya Rasulullah bersabda, annat tasbih nisful mizan, tasbih itu separuh daripada timbangan, walhamdulillah tamla'uhu, sementara alhamdulillah memenuhi timbangan tersebut. Terus apa alasannya, kenapa kok alhamdulillah atau tahmid itu lebih afdal daripada at-tasbih itu sendiri? Karena tahmid itu mengandung itsbatul mahamid lillahi wahdah, menetapkan segala sifat-sifat keagungan, kemuliaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara tasbih hanya mengandung makna mensucikan Allah dari kekurangan.
ada satu istilah, ada kaidah, al-itsbat afdal minas salbi. Menetapkan sesuatu itu lebih akmal, akmal lebih sempurna daripada ada tanzih saja itu sendiri. Jadi tasbih itu hanya mengandung tanzih, mensucikan Allah di kekurangan-kekurangan, tapi kalau tahmid jauh lengkap semuanya, karena menetapkan semua sifat-sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus Imam Ibnu Rajab berkata, makanya subhanallah itu kalau alhamdulillah cukup alhamdulillah, ditambah rabbil alamin tidak apa-apa juga. Tapi kalau subhanallah biasanya itu digandengkan dengan kalimat yang lain. Seperti subhanallah wa bihamdihi, ada kata ditambah wa bihamdihi. Ada juga subhanallah walhamdulillah. Kecuali kalau setelah sholat yang ada riwayat subhanallah saja kan itu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan tasbih itu pasti dikaitkan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Seperti subhanallahil azim. Itu alasannya kenapa tahmid itu lebih afdal daripada tasbih. Kemudian yang ketiga, masalah takbir, yaitu Allahu Akbar. Ada juga satu riwayat yang berbunyi dari Ali bin Abi Thalib, at-takbir ma'at tahlil yamla'u ma bainas samawati wal ardi wa ma bainahun. Takbir bersama tahlil Allahu Akbar dan la ilaha illallah memenuhi antara langit dan bumi, dan di antara keduanya. Itu tentang takbir. Tahlil itu sendiri, tahlil itu berkata la ilaha illallah. Tadi sudah saya terangkan hadisnya, akan nyampe kepada Allah tanpa hijab. Kemudian ada satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man qala ma qala abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus samaa hatta tufdiya ilal arsy majtunibatil kabair. Tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali akan dibuka baginya pintu-pintu langit sampai kalimat tersebut la ilaha illallah menuju langsung ke arsy majtunibatil kabair, selama hamba tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Tentang la ilaha illallah sendiri ada satu riwayat di Imam Ahmad, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, inna Nuhan alaihi salam lamma hadaratul wafat, bahwasanya Nuh ketika menjelang kematiannya, qala libnihi, berkata kepada anaknya, amuruka bila ilaha illallah, aku memerintahkan kamu dengan la ilaha illallah, fa innas samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena langit dan bumi, ya, langit yang 7 petala langit, bumi yang 7 lapis, kalau seandainya ditaruh di satu timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah akan memenangkan, lebih berat la ilaha illallah daripada langit dan bumi dan isinya. Kemudian di Imam Ahmad juga disebutkan dari Allah bin Amr bahwasanya Nabi Musa alaihissalam qala, ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi, ya Allah ajari aku sesuatu yang bisa aku baca untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan bacaan tersebut. Qala ya Musa qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaqulu hada, berkata Nabi Musa, semua hamba-hambamu berkata demikian, berkata la ilaha illallah. Innama uridu syai'an
takhussuni bihi, aku ingin sesuatu ya Allah, engkau berikan khusus kepadaku bacaan. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi, seandainya langit yang 7 petala dan semua isinya, wal aradhina sab'a fi kiffatin, dan 7 petala bumi ada di satu timbangan, sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah ada di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah itu akan lebih jauh lebih berat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi itu. Baik. Kemudian firman Allah, firman sabda Rasulullah, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun, dan salat itu adalah cahaya, nur. Was-sadaqatu burhanun, sadaqah itu adalah hujjah, dalilun, hujjah. Nah, was-sabru diyaun, dan kesabaran itu adalah diya. Kalau beda nur dengan dia itu, kalau dia itu yang mengandung panas, kalau nur itu yang tidak panas. Makanya kalau bulan itu nurul qamar, nurul qamar. Tapi kalau asy-syamsu diya'us syamsi. Jadi kalau matahari itu istilah Arabnya dia, jadi sinar tapi mengandung panas. Nah, sinar mengandung. Tapi kalau nurul itu tidak panas, hanya bercahaya saja. Nah, saat ini saya katakan burhan ini ada makna lain. Burhan itu bukan hujjah, bukan alasan, tapi burhan itu adalah yang ada di sekitar matahari. Itu juga burhan. Jadi panas yang ada di sekitar matahari itu burhan juga dalam bahasa Arab. Nah, was-sadaqatu burhanun. Nah, fas-salatu nurun mutlaq. Jadi secara umum salat adalah cahaya. Cahaya untuk kehidupan kita di dunia, cahaya untuk hati kita. Makanya dalam satu hadis sahih riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan qurratu aini, kesenangan hatiku dalam salat. Di sahih, di kitab Musnad juga disebutkan, Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, qala Jibril lin Nabi, Nabi berkata kepada Jibril, innallaha qad habbaba ilaika as-salata, sesungguhnya Allah telah menyendakan kamu senang kepada salat, atau menjadikan salat kamu senangi Muhammad. Fakhudh minha ma syi'ta, maka laksanakanlah salat itu semaumu, maksudnya apa yang kau suka dari salat itu. Kemudian di Abu Daud disebutkan juga dari seorang sahabat dari Khuza'ah bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya Bilal aqimis salata arihna biha, wahai Bilal tegakkan salat. Nah, maksudnya suruh baca iqamah, tegakkan salat, wa arihna biha, dan istirahatlah kami dengan salat tersebut. Itulah salat yang kita kerjakan, salat yang wajib, apalagi yang wajib ya, termasuk juga yang sunnah-sunnah, menjadi cahaya bagi kita, cahaya di hati kita di dunia, dan cahaya bagiku di kuburan kita insyaallah taala. Al-Imam Ibn Rajab menukil ungkapan dari Abu Darda, sallu raq'ataini fi dhulamil laili li dhulmatil kubur, salatlah 2 rakaat di tengah kegelapan malam, karena kita akan menghadapi gelapnya kuburan. Salat juga termasuk menjadi cahaya di akhirat, bukan hanya di dunia, nah bukan hanya di kuburan, tapi juga di akhirat. Di Ibnu Hibban disebutkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda ketika dia menyebutkan salat, kemudian berkata Rasulullah, man hafadha 'alaiha kanat nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, barang siapa yang menjaga salat, maka akan salat tersebut menjadi cahaya, menjadi
penyelamat baginya kelak di hari kiamat, menjadi bukti atas keimanannya. Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala najatun wala burhanun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dan tidak akan mendapat keselamatan dan tidak akan mendapatkan hujjah. Selanjutnya as-shadaqah. Nah, as-shadaqah itu burhan. Burhan saya sebutkan tadi itu syu'a asyam alladhi yali wajh syam. Jadi yang dekat dengan matahari itu namanya juga burhan. Nah, burhan juga berarti hujjah. Nah, atau dalil yang kuat, bukti yang kuat, hujjah qati'ah wadhihah. Nah, makanya sedekah itu termasuk bukti atas kebenaran dan kesahihan iman seseorang. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang mengerjakan 3 perkara tersebut, maka akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, man 'abadallaha wahdah, barang siapa yang menyembah Allah semata-mata. Yang kedua, wa annahu la ilaha illallah, siapa yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, wa adda zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu rafidatan alaihi fi kulli amin, yang melaksanakan zakat hartanya dengan penuh ikhlas atas keikhlasan dirinya, fi kulli amin rafidatan alaihi fi kulli amin, dia kerjakan hal tersebut setiap tahun ketika wajib atasnya zakat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita lanjutkan ke bab berikutnya atau hadis berikutnya. Nah, kata-kata nurun. Nah, tadi itu saya sampaikan sudah dhiya dan nur bedaan. Allah berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura." Dialah yang menjadikan matahari itu dhiya'an, bersinar yang ada panasnya. Wal qamara nuran, dan dialah yang menciptakan bulan itu bercahaya tanpa ada panas. Makanya di Quran disebutkan syariatnya Nabi Musa itu dengan kata-kata dhiya. Dalam firman Allah, wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. Dan telah kami berikan kepada Musa dan Harun al-furqan, yakni Taurat, pembeda antara hak dan batil, wa dhiya'an, dan sinar, wa dzikran lil muttaqin, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian syariat Nabi Muhammad juga disebutkan sebagai nurun, disifati Allah sebagai nur dalam firman-Nya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepadamu dari Allah nurun, nah, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Kemudian Allah berfirman juga dalam ayat surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang buta huruf, di mana mereka menemukan nabi tersebut tercatat, tertulis pada mereka fit Taurati, di kitab Taurat, wal Injil, dan dalam Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yani Nabi Muhammad di sini maksudnya An-Nabi al-Ummiyah, Nabi Muhammad, di mana nabi tersebut memerintahkan mereka untuk berbuat baik, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah, melarang mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan kepada mereka hal-hal yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk, wa yadh'u anhum israhum, dan melepas dari mereka yaitu beban mereka, wal aghlal allati kanat alaihim, dan melepas belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu,
dan memuliakannya, wa nasaruhu dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kata-kata as-sabru dia yang sering saya sampaikan, Imam Ibn Rajab juga menyampaikan bahwasanya as-sabru di sana ada 3 macam. Pertama, sabrun ala taatillah, sabrun an ma'asillah, wa sabrun an ala aqdarillah azza wa jalla. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi dosa-dosa. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah berupa musibah-musibah dan sebagainya. Itulah 3 kesabaran. Semuanya itu harus ada pada diri kita. Dan di antara kesabaran yang paling diutamakan kata Ibnu Rajab adalah as-siyamu. Makanya ada as-siyamu, ada juga riwayat as-siyam, karena puasa itu adalah mengandung kesabaran ketiga-tiganya tadi itu. Ketika kita berpuasa, kita sabar atas sabar atas menjalani ketaatan kepada Allah dengan berpuasa. Kita juga ketika berpuasa kita sabar untuk menjauhi larangan-larangan ketika berpuasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabrun an ma'asillah. Dan di saat puasa kita juga sabar atas semua takdir yang diturunkan oleh Allah atau ditentukan oleh Allah, berupa lapar, kemudian mungkin juga haus dan sebagainya. Makanya puasa juga disebut dengan syahrus sabri. Puasa itu dalam Ramadan itu dengan syahrus sabri, menjadi bulan kesabaran. Kemudian bagian akhir dari hadis ini, sabda Rasulullah, wal Quran hujjatun laka au hujjatun alaika. Ini, dan Quran itu menjadi hujjah untuk kamu dan atas kamu. Untuk kamu itu yang baik-baik, alaika itu yang menjadi laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah azza wa jalla, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimin illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat, shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin, wa la yazidudz zalimin illa khasara. Dan Quran itu tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Qala Ibnu Rajab, qala ba'du salaf, menukil ucapan sebagian ulama salaf, Ibnu Rajab, ma jalasa ahadun al-Qur'an faqama anhu saliman bal imma an yarbaha wa imma an yakhsara. Summa tala hadhihi ayat. Kata sebagian ulama salaf, tidaklah seseorang itu bersahabat dengan Al-Quran kemudian dia bangkit dari Al-Quran dalam keadaan selamat. Imma dia itu beruntung atau dia rugi kemudian membaca ayat yang tadi saya baca itu. Jadi kalau kita mengamalkan isi Al-Quran maka kita beruntung, dan kalau kita tidak mengamalkan maka Quran menjadi pelaknat bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu, setiap orang itu pergi. Wada yaghdu itu pergi waktu pagi hari, keluar di waktu pagi hari, itu kata-kata yaghdu asalnya. Setiap orang pergi di pagi hari. Fabai'un nafsahu, maka dia menjual dirinya. Famu'tikuha au mubikuha, maka dia mu'tikuha bisa membebaskan dirinya, au mubikuha atau mencelakakan dirinya. Qala Allah azza wa jalla, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaannya, maka Allah memberi ilham kepada jiwa itu, fujuraha,
kefasikannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi, telah rugi orang yang mengotori jiwanya. Hadis ini menunjukkan, kata Ibn Rajab bagian akhir maksudnya, menunjukkan bahwa setiap orang itu dengan usahanya masing-masing bisa ada dua yang dia tuju atau dua yang dia hasilkan. Bisa saja dia itu memerdekakan dirinya, yang kedua bisa mencelakakan dirinya. Kama qala Allah azza wa jalla, seperti juga firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka. Maksud membeli apa? Minta kepada orang mukmin untuk berkorban. Anfusahum, jiwa mereka, untuk mengorbankan jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah. Dengan apa? Dengan balasan dari Allah bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Semua itu adalah janji yang benar dari Allah dalam Taurat, dalam Injil dan Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, dan siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka bergembiralah kamu sekalian dengan jual beli kalian, di mana kalian telah berjual beli dengan jual beli tersebut. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah adalah kemenangan yang besar. Allah juga berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, membeli dirinya, artinya mengorbankan dirinya karena mengharap ridha Allah, ibtigha'a mardatillah. Dan Allah itu adalah maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun firman Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah kabar petakut kepada sanak kerabat, kaum kerabatmu yang dekat, wahai Muhammad. Nabi bersabda, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, belilah diri kalian dari Allah. Maksudnya berkorbanlah diri kalian untuk Allah. La uni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa memberi manfaat kepadamu sama sekali, tidak memberi manfaat. Ya Bani Abdul Muttalib, la uni ankum minallahi syai'a, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak bisa memberi manfaat kepadamu sama sekali. Maksudnya walaupun hubungan kerabatnya dekat dengan Nabi Muhammad, semuanya itu tidak akan menyelamatkan mereka dari api neraka kecuali atas perbuatan mereka sendiri. Makanya ishtaru anfusakum minallah. Di Sahih Muslim disebutkan juga ketika berkumpul orang-orang Quraisy, dikumpulkan oleh Rasulullah. Secara umum, secara khusus menyebutkan Rasulullah berkata, ya Bani Ka'b bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Bani Hashim, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Fatimatuh, angkidi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, anak Rasulullah langsung,
selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena aku tidak punya apa-apa di hadapan Allah untuk kamu sekalian. Maksudnya bukan Rasulullah yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka, tapi mereka sendiri, usaha mereka sendiri yang bisa menyelamatkan dari api neraka setelah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu ikhwani, sudah selesai kajian kita hadis yang cukup panjang ini, keterangannya cukup panjang. Mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzakinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki atau perempuan, termasuk di antara orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah akan mempersiapkan untuk mereka itu ampunan wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Demikian, semoga menjadi munafik bagi kita, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri lakukan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saburu sabar bermasa berengse sabar.